Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Atau mungkin nanti teman-teman yang nontonnya malam, ya selamat malam. Yang siang, selamat siang. Apapun itu ya. Selamat datang di mata kuliah pendidikan anak untuk usia dini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran sains untuk anak usia dini. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang hakikat sains, nah kita sekarang mulai masuk ke ranah pendidikan anak usia dininya seperti itu ya. Nah, teman-teman mungkin coba renungkan sih, bahwasanya perkembangan kognitif anak remaja seperti ya, usia 17 tahun ke atas itu merupakan akumulasi perkembangan anak usia sebelumnya. Jadi, bagaimana seorang remaja itu tumbuh menjadi dewasa seperti itu adalah hasil atau akumulasi dari perkembangan anak di usia usia sebelumnya. Jadi benar bahwasanya usia-usia anak usia dini itu adalah usia-usia emas kayak gitu. Disitulah kesempatan kita orang tua, kita guru untuk memberikan ilmu-ilmu yang yang bisa menjadi dasar dia nanti sikap-sikap, nggak harus ilmu tapi sikap-sikap ilmiah juga kayak gitu yang nanti bisa mereka gunakan ketika mereka dewasa. Misal sikap berpikir kritis, sikap rasa ingin tahu. Nah, itu perlu ditanamkan pada anak ketika nanti usia dini kayak gitu. Sikap apa ya? Rasa ingin tahu, berpikir kritis atau bertanggung jawab seperti itu. Jadi lain-lain. Jadi nanti kita akan belajar lagi tentang sikap-sikapnya seperti itu ya dalam sains. Nah, kemudian separuh perkembangan intelektual anak itu berlangsung sebelum 4 tahun gitu ya. Nah, ini bahwasanya perkembangan intelektual anak sebelum 4 tahun itu adalah usia-usia emasnya itu gitu ya. Kemudian lingkungan yang memiliki efek kuat pada perkembangan otak anak. Jadi bagaimana kita guru, keluarga, kemudian sekolah itu sangat berpengaruh bagaimana nanti perkembangan otak anak itu tumbuh kayak gitu. Pengaruh lingkungan awal pada perkembangan otak berdampak lama. Jadi apa yang terjadi pada anak di usia dini itu akan berlangsung di otaknya akan terekam sangat lama ketika nanti dewasa ataupun remaja. Jadi it's sangat penting pendidikan anak di usia dini, termasuk pembelajaran sains. Jadi bagaimana sikap-sikap ilmiah nanti kita bisa tanamkan kepada anak, mengamati, observasi, mengumpulkan data ataupun lain-lain itu bisa mulai kita ajarkan kepada anak-anak di usia dini. Nah, pendidikan taman kanak-kanak seperti itu ya. Nah, pendidikan di taman kanak-kanak dilaksanakan dengan meletakkan dasar bagi perkembangan semua aspek tumbuh kembang anak, baik kognitif, afektif, psikomotor, sebelum masuk pendidikan non-formal. Usia anak-anak TK merupakan masa yang peka dalam menentukan tumbuh kembang pada masa selanjutnya. Nah, jadi pendidikan di taman kanak-kanak itu kita bisa membaginya dalam pendidikan untuk kognitifnya, kemudian nanti afektifnya, psikomotornya itu seperti apa. Kemudian menurut Breadcom mengatakan pembelajaran di TK dilaksanakan dengan prinsip-prinsip developmentally appreciated practical praktik kayak gitu ya, dengan pengertian bahwa pembelajaran pada anak bervariasi sesuai pengalaman, minat, perhatian, umur, dan kecakapan setiap individu anak begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kita mulai masuk ke pembelajaran sains di anak usia dini kayak gitu ya, anak-anak. Nah, pembelajaran sains di taman kanak-kanak dilaksanakan berdasarkan pada asumsi dan visi Science for All, di mana sains adalah pengkajian dan penerjemahan pengalaman sistematis. Dengan asumsi dan visi itu, maka anak-anak TK juga memiliki hak untuk belajar sains. Jadi, sains itu untuk semua ya, nggak terkecuali. Bagi anak pun adalah hak bagi anak untuk belajar sains kayak gitu.
termasuk kepada para tunanetra atau tunarungu, semua berhak belajar untuk sains. Semua berhak untuk belajar sains. Sorry, sebentar ya, teman-teman. Oke. Kemudian bermain bagi anak-anak itu aktivitas yang sungguhan ya. Jadi main bagi anak-anak itu bukan main-main, tapi aktivitas yang sungguhan yang dilakukan sepanjang hari dengan senang hati, gembira tanpa paksaan, di mana anak menjelajahi dunianya dan memperoleh manfaat belajar tentang hal yang baru. Kemudian dengan berkomunikasi, guru dapat mengajak anak untuk secara langsung berkomunikasi dalam penyajian materi, karena rendahnya interaksi sosial anak TK dalam pelajaran sains dapat membuat anak terlalu banyak menghayal. Nah, jadi dalam pembelajaran sains pun kita tidak bisa melepas anak secara secara bebas seperti itu ya. Kita harus selalu mendampingi mereka gitu. Inilah fungsi nanti guru-guru PAUD, bagaimana mendampingi mereka agar mereka tidak terlalu berkhayal ya. Karena kalau tidak didampingi mereka nanti terlalu tinggi, karena memang imajinasi anak tuh sangat tinggi gitu ya. Ini yang perlu teman-teman diperhatikan ketika belajar tentang sains seperti itu. Nah, bermain bagi anak-anak merupakan jembatan untuk mengembangkan kemampuan kognitif ya, bahasa, ruang spasial, dan lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, bermain bukan mata pelajaran bagi mereka kayak gitu ya. Namun adalah komponen penting pengembangan, sebab saat bermain proses konstruksi pengetahuan anak terjadi dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, kita langsung saja next. Nah, kemudian kemampuan sains seperti apa sih yang dimiliki anak gitu ya, pada anak usia dini gitu ya, mungkin umur 5 sampai 6 tahun. Pada dasarnya anak pada usia dini sudah memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk berpikir kritis gitu ya. Nah, mungkin manusia selalu kan terdorong untuk melakukan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Mungkin keingintahuan anak kayak gitu itu sudah merupakan salah satu kemampuan anak untuk kita jadikan dasar nanti dalam pelajaran sains. Jadi rasa ingin tahu anak itu adalah basic ya, dasar untuk kita pancing mereka untuk belajar tentang sains. Nah, kecenderungan rasa ingin tahu ini kita bisa temukan pada anak-anak gitu ya. Misal, kita langsung aja ke kemampuan kognitifnya saja. Kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun itu seperti berikut ini. Misal pertama, anak-anak itu sudah dapat memahami jumlah dan ukuran. Ya nggak harus jumlah 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa, nggak apa-apa. Mungkin banyak sedikit tuh cukup. Atau ukuran panjang pendek kayak gitu. Oke, nggak masalah. Jadi anak-anak sudah bisa memahami itu ataupun membedakannya. Kemudian anak-anak juga sudah tertarik dengan huruf dan angka. Ada yang sudah mampu menulisnya atau menyalinnya serta menghitungnya. Beberapa anak sudah bisa ya di usia seperti ini menulis angka. Saya juga punya keponakan itu sudah bisa menulis angka sih. Tapi sebelum proses itu memang dia sudah tertarik lebih dulu tentang angka. Bagaimana kami mengajarkan dia tentang cara nama-nama angka seperti 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Bagaimana menggunakan jari untuk menghitung ya seperti itu. Nah, itu salah satu kemampuan kognitif sih anak pada usia dini. Kemudian telah mengenal sebagian warna. Anak sekarang cepat ya untuk mengetahui warna, bahkan sebelum dia sekolah di taman anak-anak pun mereka sudah bisa membedakan warna. Mungkin tidak semua anak, beberapa juga masih belum seperti itu. Warna biru, warna merah, dan lain-lain mereka sudah bisa membedakan. Kemudian mulai mengerti tentang waktu, kapan harus pergi dan pulang dari sekolah, nama-nama hari dalam 1 minggu kayak gitu. Nah, ini beberapa anak sudah bisa menguasai kemampuan ini. Kemampuan membedakan hari pun mereka bisa, ataupun hari libur sekarang, besok masuk sekolah gitu.
setiap pagi saya harus ke sekolah nih. Oh, ini waktunya siang, sudah waktunya pulang. Nah, itu sudah bisa salah satu kemampuan kognitif anak di usia 5-6 tahun. Kemampuan mengenal bidang dan bergerak sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Kemudian yang keenam adalah pada akhir usia 6 tahun, anak-anak sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ini kontribusi dari guru-guru seperti itu ya, di PAUD ataupun TK sudah bisa membuat anak mulai membaca, menulis, berhitung. Jadi apresiasi buat teman-teman di Taman Kanak-kanak dan PAUD seperti itu. Oke, next. Nah, kemampuan sains anak usia dini dengan penyediaan pengalaman langsung melalui pembelajaran sains, kekuatan intelektual anak menjadi terlatih secara simultan dan terus-menerus. Dengan sering mengamati, maka keterampilan sains anak akan berkembang. Nah, seperti yang materi sebelumnya ya, di hakikat sains, bahwasanya sains sangat dekat dengan pengamatan secara langsung. Maka anak ketika kita ajak untuk mengamati secara terus-menerus, itu akan meningkatkan kemampuan sainsnya kayak gitu. Literasi sainsnya akan meningkat. Jadi teman-teman semua nanti ketika belajar tentang sains bisa mungkin mengajak anak-anak untuk mengamati apa saja kayak gitu di lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Bisa tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan dan lain-lain. Nah, anak-anak usia taman kanak-kanak telah memiliki kemampuan dasar tentang matematika dan pengetahuan tentang alam sekitar. Tadi ya, kemampuan berhitung, menyebutkan angka kayak gitu ya, bukan berhitung. Menyebutkan angka itu sudah bisa digunakan teman-teman nanti untuk mengajari sains. Jadi terkadang beberapa peserta didik itu sudah memiliki kemampuan dasar tentang matematika. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan sains anak usia dini adalah kegiatan pada anak usia dini, diantaranya kemampuan mengamati, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, dan mengaplikasikannya berdasarkan pengalaman sains yang diperolehnya. Inilah kemampuan teman-teman di peserta didik di anak usia dini seperti itu. Kemudian prinsip pembelajaran sains di taman kanak-kanak. Beberapa prinsipnya kita harus tekankan. Pertama, berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Ya, minat sains anak dapat dibangkitkan melalui bermain sains yang dirancang agar anak bisa bersosialisasi dengan teman, membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu kayak gitu. Jadi dengan pembelajaran sains kita mengajak anak-anak untuk bekerja sama. Dengan bekerja sama, bekerja kelompok, itu akan membangkitkan motivasi, membangkitkan komunikasi. Kemudian rasa ingin tahu peserta didik akan meningkat. Jadi prinsip-prinsip inilah yang nanti teman-teman harus akomodir ketika nanti merancang pembelajaran sains di taman kanak-kanak. Nah, yang kedua prinsip bahwasanya bermain sambil belajar. Tentunya gitu ya. Tadi bermain itu bukan aktivitas main-main, tapi aktivitas yang sungguhan bagi peserta didik di anak usia dini. Dan melalui kegiatan bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bermain bagi anak juga merupakan suatu proses kreatif untuk bereksplorasi, mempelajari keterampilan yang baru, dan bermain dapat menggunakan simbol atau menggambarkan dunianya. Nah, kemudian selektif, kreatif, dan inovatif. Jadi pengelolaan pembelajaran hendaknya juga dilakukan secara dinamis. Artinya anak tidak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi subjek ya dalam pembelajaran. Jadi kita tidak menjadikan siswa itu harus mengikuti kita gitu. Jadi sebisa mungkin siswa itu juga melakukan kayak itu sebagai subjek kayak gitu. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran sains. Jadi
dalam menyusun pembelajaran sains, 3 prinsip ini juga harus diperhatikan. Pertama tadi, berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak, kemudian bahwasannya bermain sambil belajar, dan selektif, kreatif, dan inovatif. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran sains untuk anak usia dini? Nah, beberapa tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan pembelajaran sains pada anak ditujukan agar anak mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri melalui metode sains, gitu ya. Bagaimana anak awalnya memiliki rasa ingin tahu, dia bisa memecahkan rasa ingin tahunya itu dengan pembelajaran sains yang berhubungan dengan alam misalnya seperti itu ya. Kemudian pengembangan pembelajaran sains pada anak ditujukan agar memiliki sikap-sikap ilmiah ya, tadi mungkin berpikir kritis, bertanggung jawab, berkomunikasi dengan baik dan lain-lain. Bekerja sama juga ya, sikap-sikap ilmiah inilah yang nanti bisa ditekankan pada anak usia dini. Kemudian pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang dapat dipercaya dan bersifat objektif. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah pengembangan pembelajaran sains ditujukan agar anak memiliki minat dan rasa ingin tahu terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jadi ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran sains, mengapa pembelajaran sains itu penting diajarkan untuk anak usia dini seperti itu. Nah, pembelajaran tujuannya secara tidak langsung ada 3 dimensi seperti itu, yaitu dimensi produk, dimensi proses, dan dimensi sikap. Nah, dalam dimensi produk, ya ini pengenalan pendidikan sains berupa pengenalan dan penguasaan fakta, konsep, prinsip, dan aspek-aspek yang terkait dengan hal yang bersangkutan dengan ilmu sains. Kemudian pada dimensi proses, di mana seseorang ditunjukkan untuk mengarah pada kemampuan keterampilan yang diperlukan dalam menggali dan mengenal sains. Misal tadi mengumpulkan data, menginterpretasikan data, dan lain-lain. Yang terakhir adalah dimensi sikap. Dimensi ini suatu pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini secara bertahap agar membentuk suatu kepribadian seseorang terhadap anak. Jadi penjabaran tujuan pendidikan dan pembelajaran sains kita dapat simpulkan dalam 3 dimensi ini ya, dimensi produk, dimensi proses, dan dimensi sikap. Dimensi produk yang berkaitan dengan ilmu sains itu sendiri kayak gitu ya, menghasilkan pembelajaran yang menarik. Kemudian dimensi proses, anak-anak kita ajarkan untuk bagaimana mengambil data, melakukan pengamatan, dan lain-lain. Kemudian dimensi sikap, tentu kita ajarkan anak-anak juga untuk berpikir kritis, bagaimana memiliki sikap-sikap ilmiah yang lain. Nah, teman-teman, mungkin ini saja untuk pertemuan kita dalam mata kuliah pendidikan sains dan teknologi untuk anak usia dini. Teman-teman bisa mengisi link absen di kolom deskripsi. Untuk mengisi link absen, teman-teman harus meresum pembelajaran ini. Kemudian jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum dimengerti, kita bisa diskusi di grup seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.